Krisis kemanusiaan di Palestina, terutama di wilayah Gaza, sangat mengiris hati kita sebagai manusia yang beradab dan bermoral. Penjajah Israel dengan brutal melakukan genosida tanpa pandang usia. Komunitas internasional menyebutnya sebagai tindakan pembersihan etnis terhadap warga Palestina demi mencapai tujuan Israel untuk menguasai seluruh wilayah Palestina yang tersisa. Padahal, wilayah yang saat ini ditempati Israel berdasarkan historis adalah milik Palestina. Namun pada awal abad ke-20, penggusuran wilayah Palestina pun dimulai. Palestina terletak di Asia Barat atau Timur Tengah. Namun tidak semua negara di dunia mengakui eksistensinya. Tercatat per April 2022, dari 193 negara anggota PBB, 138 negara telah mengakui kemerdekaan Palestina. Saat ini wilayah Palestina mencakup tepi barat dan jalur Gaza. Dilansir dari Wikipedia, diperkirakan tepi barat memiliki luas 5,8 ribu kilometer persegi dan jalur Gaza 365 km persegi. Luas jalur Gaza sendiri lebih kecil dari luas kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, luas wilayah Palestina hanya angka dalam teori, karena pada kenyataannya, luas tersebut semakin menyusut seiring bertambahnya pemukiman ilegal Israel yang merebut rumah-rumah warga Palestina dan mengusir penghuni aslinya. Selama 1 abad terakhir, Palestina telah dipecah, ditembok, warganya diteror, dan sisa wilayahnya dipenuhi dengan ribuan pemukiman ilegal Israel, serta pos pemeriksaan militer. Aksi Israel tersebut telah merenggut ribuan nyawa warga Palestina. Min Gyo mencoba merangkum peristiwa penting yang akan menunjukkan timeline perubahan wilayah Palestina yang semakin tahun semakin menyusut, seperti yang dilansir dari Al Jazeera. Mari mulai dari abad ke-7. Pada abad ke-7, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab menguasai wilayah Palestina. Pada saat itu, kota suci Islam, Yerusalem, menjadi pusat penting bagi umat Muslim dan Kristen. Pada abad ke-11, selama periode Perang Salib, Palestina menjadi medan pertempuran antara pasukan Salib dan pasukan Muslim. Hal ini menyebabkan perubahan kekuasaan wilayah Palestina beberapa kali antara pasukan Salib Eropa, dinasti Al-Ayyubiyah, Kekaisaran Romawi Suci, hingga Kesultanan Mamluk. Memasuki awal abad ke-16, yakni tahun 1517, Kekaisaran Ottoman berhasil menguasai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Mamluk dalam pertempuran Ridania. Pada tanggal 31 Oktober 1917, pasukan kerajaan Inggris menaklukkan Palestina dari kekuasaan Ottoman selama Perang Dunia Pertama dan mengakhiri 1400 tahun kekuasaan Islam atas wilayah Palestina. Mulai dari sinilah kekacauan terjadi. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh Yahudi asal Inggris. Isi surat tersebut cukup singkat, namun memberikan dampak menghancurkan bagi Palestina hingga saat ini. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan dukungan kerajaan Inggris untuk pembentukan Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang merupakan salah satu elemen kunci dari gerakan Zionisme. Surat ini kemudian menjadi dasar hukum internasional yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Sungguh sebuah pemikiran yang gila. Kerajaan Inggris menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Tentunya, ide gila ini muncul setelah PBB yang pada saat itu bernama Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada kerajaan Inggris untuk mengurus Palestina.
Akhirnya pada tahun 1920, Inggris Raya resmi memulai kekuasaannya selama 28 tahun berdasarkan mandat tersebut. Selama periode 1920 hingga 1947, Kerajaan Inggris memfasilitasi imigrasi massal orang Yahudi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari gerakan pemusnahan Yahudi oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Beberapa kelompok di Palestina menyambut baik kedatangan orang Yahudi yang melarikan diri dari kejaran Nazi atas dasar simpati dan berusaha membantu mereka. Selain itu, ada juga beberapa komunitas Yahudi yang memang sudah ada di Palestina, juga mendukung kedatangan para imigran Yahudi. Seperti yang bisa kalian lihat di peta, penduduk Yahudi sudah ada di Palestina sebelum deklarasi Balfour dimulai. Dilansir dari Ensiklopedia Palestina, pada saat itu diperkirakan sudah ada 60.000 orang Yahudi di Palestina dan bertambah menjadi 700.000 setelah imigrasi massal. Penduduk Palestina sendiri pada saat itu berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa. Semakin banyak penduduk Yahudi berdatangan ke Palestina, membuat penduduk Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh kerajaan Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei 1948, negara Israel diumumkan oleh David Ben-Gurion, ketua pemimpin Yahudi di Palestina. Hal ini menyebabkan pecahnya Perang Arab-Israel, di mana sejumlah negara Arab menyerang Israel yang baru saja terbentuk. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949. Pasukan militer Zionis mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina dan merebut 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya sebesar 22% dibagi menjadi tepi barat dan jalur Gaza. Sejak pendirian Israel, wilayah ini telah menjadi pusat konflik berkelanjutan antara Israel dan penduduk Palestina. Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dibentuk, dan setahun kemudian, Partai Politik Fatah didirikan. Konflik pun terus berlanjut. Selama perang 6 hari pada tahun 1967, Israel menduduki seluruh wilayah bersejarah Palestina dan mengusir 300.000 warga Palestina dari rumah mereka. Israel juga merebut dataran tinggi Golan Suriah di utara dan semenanjung Sinai Mesir di selatan. Namun pada tahun 1978, Mesir dan Israel akhirnya menandatangani perjanjian damai yang menyebutkan Israel menarik diri dari wilayah Mesir. Di tahun-tahun berikutnya, pemukiman Zionis Israel semakin merajalela memasuki sisa wilayah Palestina. Penduduk Palestina pun harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Pelanggaran HAM terhadap penduduk Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel memicu terjadinya intifada, yang dalam bahasa Arab berarti perlawanan. Gerakan perlawanan ini berpusat di wilayah Palestina tepi barat dan jalur Gaza. Intifada pertama dimulai pada bulan Desember 1987 dan berlangsung hingga tahun 1993. Pemicu utamanya adalah ketidakpuasan warga Palestina terhadap pendudukan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Di tahun 1987 juga berdirilah Gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Akhirnya pada tahun 1988, Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, menyatakan kemerdekaan Palestina dan pengakuan resmi terhadap negara Palestina, mencakup wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina pada konferensi di Aljazair.
Seperti yang Mingyo jelaskan di awal, deklarasi kemerdekaan ini tidak semua negara mengakuinya, terutama mendapat tentangan dari negara-negara barat. Walaupun sudah menyatakan kemerdekaannya, kondisi kehidupan Palestina masih sama saja. Mereka masih mendapatkan teror dari militer Zionis Israel. Perlawanan pun terus berlanjut dari penduduk Palestina yang memicu reaksi keras dari Israel. Sebanyak 1.070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada atau perlawanan, termasuk 237 anak-anak dan lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada pertama ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan otoritas Palestina, yakni sebuah badan administratif yang akan mengatur keamanan dalam negeri Palestina, administrasi dan urusan sipil di wilayah pemerintahan sendiri untuk periode sementara 5 tahun. Di lapangan, tepi barat yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah, A, B, dan C, seperti yang bisa kalian lihat di peta ini. Wilayah A mencakup 18% pada tahun 1999. Di area A, otoritas Palestina mengendalikan sebagian besar urusan. Wilayah B mewakili sekitar 22% wilayah tepi barat. Di kedua wilayah tersebut, meskipun otoritas Palestina bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, Israel memiliki kendali penuh atas keamanan eksternal yang berarti mereka berhak masuk kapan saja. Wilayah C mewakili 60% wilayah tepi barat. Berdasarkan perjanjian Oslo, kendali atas wilayah ini seharusnya diserahkan kepada otoritas Palestina. Sebaliknya, Israel tetap memegang kendali penuh atas segala hal, termasuk keamanan, perencanaan, dan konstruksi. Pengalihan kendali ke otoritas Palestina tidak pernah terjadi. Bahkan pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Sedangkan di tepi barat, pada tahun 2002, Israel juga telah membangun tembok yang membentang sepanjang lebih dari 700 km. Banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, entah itu tepi barat maupun jalur Gaza, seperti pada tanggal 28 September 2000 yang menandai dimulainya Intifada kedua, ketika pemimpin oposisi Likud Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa dengan ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan pun terjadi antara Israel dan Palestina, yang memicu gelombang kerusuhan, protes, dan tindakan kekerasan yang melibatkan warga Palestina serta Israel. Intifada kedua ini berlangsung selama beberapa tahun dan mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat parah. Kekejian Israel tidak berhenti di situ. Mulai tahun 2008 hingga sekarang tahun 2023, hampir setiap tahun Israel memombardir wilayah Gaza. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, rumah sakit, dan gedung perkantoran telah hancur. Anehnya, meskipun Israel memiliki daftar panjang melakukan kejahatan dalam perang dan banyak sekali pelanggaran HAM, namun hukum internasional sepertinya tidak mampu menyerat Israel untuk bertanggung jawab atas kekejian yang dilakukannya. Tentu saja hal ini karena dukungan kuat dari beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat telah lama menjadi sekutu kuat Israel di panggung internasional. Hubungan dekat ini dimulai segera setelah pendirian Israel pada tahun 1948. Sejak itu, Amerika Serikat telah memberikan dukungan politik yang kuat kepada Israel dalam berbagai forum, termasuk PBB yang mencakup penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dan resolusi yang mengutuk tindakan mereka. Amerika Serikat juga sering menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap kebijakan Israel. Gilovars,
Mari kita doakan agar Palestina secepatnya memperoleh keadilan dan menjadi negara independen seutuhnya yang diakui seluruh negara di dunia.